Saya bikinlah di Instagram kan, ternyata banyak juga yang mesen. Contohnya misalnya, "Ih, jajanan apa sih itu?" Terus kepo gitu kan. Bagi yang tua mungkin merasa muda lagi. Wah, ini makanan pengen muda, pengen awet muda, Iya. makan takoyaki. Inspiring. Informative. And entertaining. Welcome to Radio Talk, podcastnya RRI Pekanbaru. Sorry. Wait a minute. Finally, radio people. Balik dong. Untuk di Radio Talk kali ini. Sorry ya, tadi aku lupa kalau kameranya udah on dan ternyata kita udah harus mulai. Nah, padahal aku masih pengen nambah satu lagi gitu. Tapi ya wes, kebetulan kali ini kita bakalan cari cerita di balik dari makanan yang aku makan ini. Bola-bola gulungnya. Bola-bola gulung, bola-bola isi. Takoyaki kalau kita kenal. Langsung nih, dari seafood makernya ada Yoga. Halo. Apa kabar Yoga? Alhamdulillah baik. Baik gitu ya. Ini makanan buatan Yoga. Iya betul. Oke. Ah. Boleh tahu apa nama ininya, produknya lebih Ini takoyaki. Takoyaki itu berasal dari Jepang, yang diambil dari tako itu gurita, yaki itu goreng. Oke, berarti harus sebelum buat ini kita harus pergi ke Tokyo. Enggak juga. Oh enggak juga ya, enggak harus ke Tokyo dulu ya. Makanya kita buat di Indonesia nih. Oh makanya buatnya di Indonesia betul. gitu kalau untuk ini ya. Ah. Oh benar-benar berarti. Jadi biar nggak jauh-jauh kali tuh ke Tokyonya. Oh biar nggak langsung situ. Atau betul. sebenarnya bukan Tokyo, Osaka nggak sih tempat aslinya? kalau misalnya Osaka takoyaki? ada di pokoknya Jepang lah. Oh Jepang. Oke, nah Yoga ini adalah salah seorang pelaku UMKM di Kota Pekanbaru ya, yang kita ajak nih Radio People untuk kulik-kulik terkait dengan usahanya gitu. Boleh tahu ini udah sejak kapan nih Yoga? Kalau saya mulai dari tahun 2018. 2018 Iya, itu betul. dari sebelum Covid ya? Sebelum Covid. Berarti ada sempat kena kendala dong waktu Sempat, Covidnya. pastinya. Pastinya ya waktu itu ya pernah Oke. kena kendala. Oke. Nah, kenapa milihnya si takoyaki si bola-bola gulung isi gurita ini? Karena awalnya saya memang orangnya hobi jajan tuh. Ketika Car Free Day saya coba-coba jajan, ternyata saya sukanya takoyaki. Oke. Ketika saya coba kan enak juga, tiap minggu tuh beli takoyaki terus iseng-iseng aja di rumah. Memang saya orangnya suka ini juga. Coba-coba kan masak. Ternyata enak juga ya. Oh, enak Saya ini sendiri ngulik sendiri. Ngulik sendiri. Bumbunya saya racik sendiri. Nah, kebetulan kata teman-teman nih pada suka dia kan. Jual aja lah coba PO. Nih teman kampus kan. Boleh juga Oh, tuh ya. waktu itu masih kuliah? Masih kuliah. Jadi boleh juga nih di PO. Saya bikinlah di Instagram kan. Ternyata banyak juga yang mesen. Akhirnya saya coba PO. Terus ada 10 orang yang mesen dan cocok semua. Repeat order. Repeat order Nah, jadinya mereka gitu ya. akhirnya setelah itu karena saya masih anak kuliah, beberapa kampus kan biasanya ngadain bazar tuh. Saya ikut coba bazar. Akhirnya kecemplung di situ deh. Oh, baik. Tapi Iya. dulu kan jadi mahasiswa gitu. Iya, Mahasiswa betul. jurusan apa sih kaitannya dengan cooking? Jauh sih kalau jauh. saya. Kalau saya di ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi Iya, justru betul. ya. Gitu Iya. ya. Ilmu komunikasi tapi akhirnya memang senang dengan ini. Senang dengan masak-masak memang Senang saya. dengan masak-masak Betul. gitu. Oke. Tapi takoyaki ini kan sebenarnya susah-susah gampang gak sih buatnya? Iya betul. Karena kalau kita ngelihat nih gampang, tapi kalau kita lakuin nih susah. Kadang dia nggak jadi lengket. berbulan. Betul. Iya, ya nggak sih? Saya selama setahun juga tuh risetnya, cara buatnya, terus juga gimana kemasannya kayak gitu. Oh, gitu. Hampir setahun juga. Hampir untuk setahun itu ya. juga. Baru akhirnya bisa ngeluarin dan akhirnya jual ini terus Iya. sampai dengan sekarang. Iya betul. Oke, Alhamdulillah. Oke. Ini kan berarti itu karena dulu jadi mahasiswa. Sekarang kan udah bukan mahasiswa lagi. Betul. Oke. Nah, ini kenapa masih tetap konsisten dengan jualan ini gitu loh?
karena memang saya lihat dari perputarannya juga cocok ya. Dan juga saya aktif memang dengan bazar-bazar gitu kan. Jadi ya udah saya jalanin aja. Oh, oke. Alhamdulillah sempat ada 4 cabang juga. Oh, ada 4 cabang Iya, juga betul. berarti gitu Iya. ya. Berarti kayak ngebuat berawal dari stand ikut-ikut kampus, akhirnya bener-bener ada stand punya sendiri yang Iya. berdiri sendiri gitu Betul. ya. Oh. Makanya hashtagnya itu jajanan anak muda. Oh, hashtagnya jajanan anak Iya, muda. karena Oke. memang saya mainnya di bazar-bazar kan, anak-anak kampus, anak-anak muda, makanya hashtagnya jajanan anak muda. Jajanan anak muda dan Betul. menggunakan hashtag itu. Pasti ini nggak jauh-jauh dari peran digital dong. Pasti. Apalagi Gen Z nih. Betul. Itu pasti pakai banget ya untuk nilai promosi dan juga marketingnya Iya. pasti guna ini juga ya. betul. Sosial media ya, karena memang kayaknya ini seleranya kebanyakan anak muda. Atau boleh deh coba agak sedikit diklaim ini jangan-jangan orang tua dan orang dewasa juga pada seneng gak sih dan jajanan takoyaki kayak gini? Alhamdulillah, karena memang beberapa orang tua kan, contohnya misalnya, ih jajanan apa sih itu, terus kepo gitu kan. Cobalah dek satu yang isi ini aja gitu kan. Boleh bu, ntar kalau mereka memang cocok, memang beberapa repeat order gitu. Oke, beberapa ada yang balik lagi. Iya gitu betul. Ya, gitu ya. Karena kan kadang-kadang agak berbeda mungkin isi lidahnya, rasanya dan bagi Iya. orang-orang yang sudah. Bagi yang tua mungkin merasa muda lagi. Wah, ini makanan pengen muda, pengen awet muda, Iya. makan takoyaki. Oke, nah tadi udah bilang katanya isiannya bisa by request. Emang isiannya apa aja sih? Oh, kalau kita yang jual, kita itu ada isi gurita pastinya. Oke. Gurita, sosis, keju, ayam, crab. Crab. Oke. Itu di mix juga bisa. Oh, di mix juga bisa Iya, gitu. Oke. Ini kalau crab kan kita tahu yang stick crabnya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau guritanya bener-bener berarti harus gurita. Gurita fresh. Gurita fresh terus dapetnya dari Kalau kita sih ada distributornya. Oh, ada distributor. Memang ngambil kadang dari Medan, kadang dari Padang. Nah, jauh ya? jauh. Jadi makanya kebetulan nih gurita jarang ada sekarang karena memang cuaca agak galau sedikit kan. Wah, Iya. heran deh, ini tukang jualan atau BMKG? Nih cari tahu cuaca mulu kayaknya. Betul. Kalau saya telepon tuh, bang ada gurita, aduh bang nggak ngelaut katanya, Oh, jadi gitu, sulit. gitu. Oh, jadi sulit ya. Jadi mereka agak sedikit sulit untuk bisa dapat ini Iya, ya. betul. Gitu. Oke. Nah, dari tampilannya mungkin seperti yang banyak bertebaran di sosial media. Kita tahu bentuk takoyaki itu selain bulat, dia juga pasti punya banyak perintilan-perintilan yang kalau kita bilang tuh, aku pernah lihat tuh kalau katanya bilang ini nih hidup gitu loh. Iya betul. Kalau dia masih hangat-hangat tuh, karena dia kulitnya tipis, jadinya dia kena uap. Dia bakal gerak-gerak sendiri kayak Iya. hidup-hidup gitu. Nah, emangnya ini garnishnya apaan aja sih kalau boleh tahu? Kalau kita yang pakai, kita itu ada saus sambal, Saus sambal, mayonnaise. mayonnaise, Itu ada saus takoyakinya lah kita juga. Oh, oke. Sama ini yang di atasnya ini katsuobushi namanya. katsu obushi. Iya betul. Itu dari ikan cakalang yang diasapin, terus diserut, akhirnya jadinya seperti itu. Jadi seperti ini ya, Iya. katsu obushi. Gitu. Katsuobushi. Memang namanya atau Namanya. ada artinya lagi nggak sih dari katsu Artinya obushi? itu ikan cakalang asap. Oh, ikan cakalang. Harus ikan cakalang. Dari Jepangnya seperti itu sih. Pertanyaannya ya. Karena memang kebanyakan masakan Jepang kaldunya dari ini. Oh, kaldunya ramen gitu kan. Pasti dia pakai kaldu katsuobushi. Oh, Iya. oke, sip. Nah, ini tambahan si warna hijau atau daun bawang ini adalah opsional atau memang gimana? Opsional sih, karena memang dia mempercantik kan. Dan juga ada beberapa memang kalau makanan Jepang tuh ada saladnya dari daun bawang Daun ini. bawangnya Iya gitu betul. ya. Jadi memang dibuat seperti ini Iya. gitu ya. Pilihannya beragam, tadi cukup beragam banget untuk pilihannya dan katanya bisa di mix juga. Iya betul. Nah, ini kan isinya kalau kita hitung 3 kali 3 berarti 9 ya. Nah, satu tempat plating ini sendiri dikenai dengan harga berapa? Kalau untuk dijual sih saya mulai dari 15.000 hingga 25.000. Oh, 15 sampai dan 20.000 kalau untuk harganya. Itu juga tergantung price-nya juga tergantung dari Isiannya, additional topping additional seperti itu toppingnya. ya. Oke. Selain ini ada additional topping yang berbeda nggak sih selain Ada, kita ada menyediakan mentai sauce, itu? Oh. mayo wasabi seperti itu ya. Cuma Oh. kebetulan memang
warga Pekanbaru lidahnya agak kurang cocok nih dengan yang seperti itu. Dan seperti itu. Jadi kita agak kurang memproduksinya. Oh, agak Ah, kurang produksi. iya. Oke. Nah, di sebelah kanan itu ada yang udah agak original atau agak sedikit nakednya lah ya. Iya. sebelum dicampur nih. Iya. Itu biasanya gimana nih kalau misalnya caranya dari Bang Yoga untuk nge-garnishnya dari sebuah proyek? Boleh ditunjukin nggak? Ah, boleh. Biasanya sih ya, Mhm. kita kan ini udah jadi nih. Oke. Ah, terus dikasih saus sambal. Tapi warnanya memang harus kecoklatan kayak gini Iya ya? betul, karena memang orang kita sukanya yang agak garing. Oh, orang kita ini suka. Iya. Oh, pantesan. Salah lawo aja kita maunya yang memang kering Nah, dari luar betul ya. dia. Kalau aslinya kan memang agak basah-basah gimana gitu. Ah, lah. benar. Tapi kalau ini memang sengaja garing ya? Iya. Oh. Oke. Crispy di luar, Crispy di luar. lembut di dalam. Iya. Kalau bahasa Korea copa cok. Coba. Nah, ini saus takoyaki ini. Oh ini saus takoyaki yang iya, hasil betul. riset Kak. Berarti buat produksi sendiri Betul ya? ya. Ini kalau warnanya mirip kayak teriyaki ya warna sausnya? Betul, tapi kalau aslinya dia saus unagi namanya. Oh, saus unagi. Itu ada Oke. belut Jepang yang dibakar itu. Nah, ini sausnya. Oh, itu sausnya. Iya. Oke. Nah, ini mayones. Ini mayonesnya di atasnya ya. Oke, baik. Wah, nggak pelit ya? Memang rame banget dibuatnya. Pastinya. Terus setelah itu Nah, ini dari katsu obushinya. Teh. katsu Maaf ya. obishinya. Oke. Ini katsu obushi yang ini biasanya memang udah dari originalnya dari Jepang, itu biasanya memang digunain gitu. Memang dipakai untuk selalu jadi garnishnya dari si takoyaki gitu. Termasuk takoyakinya ala Bang Yoga. Iya. Takoyakinya. Sip, baru di atasnya ditaruh Baru deh atasnya dikasih si hijau-hijau yang bikin seger mata gitu lah. Oke. Ini look finalnya. Nah, ini sumpit. Baru sumpitnya satu. Oke. Itu look finalnya kalau misalnya memang udah dijual dan juga udah sampai ke tangan customer. Iya, betul. Oke, Ah. itu yang jadi bentuknya. Siap deh. Iya. Selama ini nih, ini kan udah dari 2018 sampai sekarang. Kayaknya udah cukup masuk SMP lah ya usianya ya. Iya, betul. Usianya masuk Udah SMP. 6 tahun juga nih. Lebih gitu lah ya kan. Sip. Nah, ini sulitnya itu lebih kemana nih untuk bisa apalagi takoyaki yang kita tahu orang nggak bakalan mau everyday untuk makan. Pasti ada waktu-waktu tersendirinya mereka kapan Iya, mau iya. seleranya gitu. Atau gimana nih proses yang kayaknya bikin sulit untuk bisa memiliki usaha di bidang takoyaki? Kalau sulit yang namanya usaha turun naik pasti ada. Apalagi Covid kemarin kan memang anjlok kalau kita memang nggak bertahan gitu kan. Jadi saya mainnya di online. Oh, mainnya di online. Kalau kayak saat sekarang ini kan memang sepertinya ekonomi perkembangannya lagi melambat nih. Melambat, benar. Jadi kami gencar-gencarkan di GoFood atau di Shopee Food seperti itu. Oh, seperti itu. Itu yang memang jadi kayak arahnya Iya, untuk betul. bisa dekatinya. Dan alhamdulillahnya juga kita udah punya langganan. Jadi kadang ada beberapa langganan yang mau beli gitu kan. Mereka via telepon aja atau by WhatsApp aja gitu. Nanti berapa menit Bang dijemput, seperti itu. Oke. Nah, keputusan untuk bisa memiliki usaha di bidang kuliner kayak gini, itu kan juga sebenarnya apa ya? Cukup sulit nggak sih bagi seorang yoga dulu sampai akhirnya yaudah dilanjutin Iya. sampai dan sekarang? Kalau bisa dibilang sih sulit nggak sulit ya. Oh, sulit Karena- nggak sulit? Oke. Karena memang mungkin jalannya di sana gitu kan. Seperti yang saya bilang tadi kecemplung bisa ibaratnya. Karena coba-coba terus juga orang pada suka ikut bazar rame Rame, gitu kan. Saya nampak cuan di sana ya udah. Oh, oke. Lanjutin aja sampai sekarang alhamdulillah. Lanjutin aja sampai Iya. dengan sekarang. Iya, gitu. betul. Oke. Ini berarti ada planning lain gak sih kira-kira kalau misalnya dari yoga nih ke depannya itu bakalan diapain? Apakah memang rencananya jenis variannya atau justru untuk dari packaging dan lookingnya yang mungkin atau gimana nih yang kayaknya mungkin jadi nilai upgrading perencanaan dari yoga? Kalau untuk upgrading sih paling saya mendahulukan dari packaging. lah. Packaging Mungkin agak saya sablon. Terus juga nanti kalau untuk varian paling saya nambah-nambah variasi lah ibaratnya dari sausnya, mungkin dari isiannya bisa jadi. Benar. Dan rencana saya sih kalau seandainya memang udah memungkinkan
Itu saya nama menu yang bagian Jepang lain kali, kayak Oh, tapi tetap Jepang. tetap Jepang. Ini kayak haluannya ini Jepang lah ya. Ini jangan-jangan wibu nih. Aduh, bisa dibilang. Oh, bisa dibilang. Sedikit. Nggak apa-apa, sama. Iya. Sama wibu. One Piece tuh. Oh, One Piece tuh. Oh, nah. Enggak. Black Clover. Black Clover, oke. Cop, cuman kita berdua yang tahu maksudnya apa. Iya. Oke, nah nanti kita bakal lanjut lagi, tapi tunggu dulu ya. Kita bakal lanjut lagi masih ngomongin seputar kuliner kali ini masih dari usaha UMKM-nya Kota Pekanbaru. Radio People, seperti yang tadi Yoga bilang, kalau COVID mungkin itu pasarnya memang diuji banget, Iya, mau betul. konsisten atau kagak gitu ya kan. Terus kalau sekarang mungkin kayaknya arus doang juga agak sedikit lambat gitu bergeraknya. Mungkin ya kadang ada pesanan banyak, kadang sedikit gitu ya kan. Kadang bisa produksi banyak, kadang juga nih gitu kan. Nah termasuk kayaknya ketika dalam rangkaian bulan puasa. Nah itu berarti ini udah hampir beberapa tahun selalu ketemu bulan puasa dong? Iya, pastinya. Oke, nah gimana nih untuk proses jualannya kalau selama di bulan puasa? Kalau bulan puasa sih kami biasanya habis buka puasa baru rame. Oh habis buka, berarti setelah Iya, buka puasa setelah ya? buka puasa. Oh, itu kan- Jarang yang sebelum buka puasa tuh orang nyari takoyaki karena pasti yang seger-seger kan. Cuma pastinya ketika mereka setelah buka puasa, mereka pastinya dessert ini. Oh dessertnya ini, oh ini justru jadi dessert Iya. ya? Karena di round-round tuh saya buka di round-round food park. Oke. Itu kalau orang ada buka bersama pastinya mereka sebelum apa, Bang pesen takoyaki ya untuk jam 7 gitu. Nanti kita waiting list. Oh. Jadi ada juga nih beberapa yang ibaratnya yang mesen via online. Bisa nanti hubungi aja gitu. Oh, bisa gitu. Kita Karena- ada Instagram @takoyakijanda. Oh takoyaki janda, nggak tahu. Jajanan anak muda. Iya bener, please jangan disimpang-simpangin ya. Karena itu jadi salah satu clickbait dan juga marketingnya juga ya untuk betul. pemilihan namanya Eye ya. catching bisa dibilang. Bener banget, dan hashtag jajanan Anak muda, iya. tadi ya. Siap banget, oke. Nah pastinya kalau misalnya ngomongin kayak gini nih usahanya gitu ya, ini juga memang jadi beban, sebenarnya bukan hanya beban dari Bang Yoga sendiri. Ini kan juga sekalian untuk naikin minat dari banyak warga Kota Pekanbaru yang siapa tahu juga berkepikiran cemplungin diri nggak sih ke dunia usaha, iya, betul. fokus nggak sih ke dunia usaha gitu. Gimana nih kalau misalnya dari Yoga sendiri gitu untuk ngasih tahu ke warga Kota Pekanbaru kayaknya membangun usaha itu, baik itu dari F&B dan lain sebagainya, itu juga cukup memungkinkan untuk kita bertahan bahkan sampai dengan sekarang. Iya betul. Kalau saran saya sih memang kalau memang udah kecemplung ya fokusin, karena memang kita nggak tahu nih kemana arah jalan angin kan. Tapi kalau seandainya kita fokus, kita bakal tahu nih tujuan kita kemana nih. Kita bakal pasti ada planning tersendiri kan. Seperti itu aja. Oke, Fokus. fokus aja Iya, gitu betul. ya. Mulai dari mungkin jadi tambahan uang jajan ketika mahasiswa. Iya betul. Oh, atau justru itu jadi bayar uang kuliah nih? Alhamdulillah kemarin sempat. Oh sempat juga untuk Iya, jadi bayar uang kuliah ya, alhamdulillah. gitu ya. Oke, dan akhirnya sampai jadi bahan mata pencarian juga. Iya. Gitu sampai dengan saat sekarang yang mungkin range penghasilan yang diraih itu juga mungkin beragam tiap bulannya. Iya betul. Beragam banget tiap Iya, bulan. pastinya. Ya pastinya ya Iya. kalau untuk itu ya. Tapi cukup jadi peluang Betul. untuk dicobai dan juga ditekuni. Betul. Yang penting tadi mau aja. Mau aja. Asal ada niat pasti ada jalan. Ada niat pasti Iya, ada betul. jalan. Oke, tadi katanya udah sempat ada beberapa outlet yang tersebar nih. Iya. Itu di mana aja kalau boleh tahu? Kalau untuk saat ini kita aktifnya di Round Food Park itu di Jalan Arifin Ahmad. Oke. Sama di Bundaran Kris itu di Jalan Patimura. Patimura. Oke. Oke. Siap di situ. Atau juga tadi pemesanan online juga ada ya di Bisa. berbagai macam platform ojek online. Ojek online ya. Gitu ya. Oke, gitu. Komplit sudah. Silakan. Kayaknya aku bakal nyuruh Yoga pergi karena aku mau makan dulu. Sekian dulu Radio People. Kita pamit. See you, bye-bye.